Hai, kaulah muda sampai kepada orang tua. Selamat ketemu dan berjumpa pada acara Ngefams with Kadeo. Ngebahas family bersama Kadeo. Nah, hari ini kita akan membahas apa-apa aja sih fungsi dari keluarga. Ada orang tua, ada anak. Nah, keluarga ini memiliki sebuah fungsi. Yuk kita sama-sama, kita mau mengkaji lagi apa-apa saja fungsi daripada keluarga malam ini. Yuk, siapa yang sudah bisa bergabung, silahkan bergabung malam ini bersama dengan Kadeo. Waktunya nggak lama, hanya sekitar 20 menit saja. Jadi saya mengajak semua, ayo bergabung bersama dengan Kadeo. Kadeo akan membahas sedikit tentang fungsi keluarga. Dan malam ini, kalau sudah ada yang bisa bergabung, silahkan bergabung. Kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Kadeo. Kalau hari ini kita mau belajar dan mengerti apa sih fungsi daripada keluarga itu sendiri. Nah, sekarang kita mau persempit dulu nih, keluarga apa dan siapa saja. Oke? Kadeo mau berbagi-bagi dulu kalau keluarga itu terdiri keluarga inti, ya. Kita ambil dulu yang keluarga inti. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, keluarga inti ini harus punya dasar atau fondasi dalam kehidupan. Malam ini kalau sudah ada yang bergabung, silahkan. Saya ingin bersama-sama berbagi tentang gimana sih fungsinya ketika kita. Selamat malam. Mas Iksan yang selalu setia. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat ya? Bagaimana, sudah lari-lari? Sudah olahraga? Iya. Malam ini Mas Iksan kita akan belajar dan mengkaji lagi ya. Hello. Ketemu lagi ya. Malam juga Mas Iksan. Kita ketemu lagi. Malam ini kita mau membahas tentang fungsi dari keluarga. Iya, alhamdulillah sehat Kak. Iya, sehat selalu ya. Semangat terus ya Mas Iksan ya. Iya. Selamat malam juga Della Velia ya. Ya, selamat malam. Selamat bertemu nih dengan Kadeo ya di acara Ngefams with Kadeo. Ngebahas family bersama Kadeo. Ya. Gimana kabarnya nih Della Velia? Ya, baik ya kabarnya ya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Malam ini kita mau mengupas tentang fungsi daripada keluarga. Nah, keluarga yang akan kita, keluarga yang akan kita bahas adalah keluarga inti. Keluarga inti itu siapa aja? Ya, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Ya, ada papi, ada mami, ada anak-anak gitu ya. Nah, dari keluarga inti ini kita mau tahu apa sih fungsinya keluarga gitu ya. Nah, kalau tadi malam kita sudah membahas tentang fondasi daripada keluarga itu sendiri ya, keimanan ya. Kita harus tegakkan keimanan dalam keluarga. Nah, sekarang kita coba diskusi. Boleh menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan, silahkan. Keluarga itu sebetulnya fungsi pertamanya apa sih? Peranan pertama dalam keluarga itu apa? Nah, yang pertama yang kita mau pelajari adalah fungsi ataupun peranan atau manfaat daripada keluarga itu sendiri. Dia harus memiliki agama atau keyakinan yang kuat atau keimanan. Nah, itu fungsi yang pertama. Jadi ketika kita mempunyai keluarga, kita harus punya fondasi dasarnya iman, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di samping itu, keluarga
harus punya fungsi yang kedua, yaitu apa? Memperkenalkan keluarga kita dengan budaya-budaya yang ada gitu ya. Sehingga anak-anak kita nanti kelaknya ya Mas Iksan ya, kelak nanti berkeluarga, anak-anak kita, dia mengerti apa saja yang dimiliki khususnya di Indonesia, budaya-budaya apa aja nih yang ada. Ayo kita ajarkan anak-anak. Nah, kemudian kalau budaya sudah kita ajarkan, kita memperkenalkan berbagai macam budaya-budaya yang ada. Dengan sendirinya, kita juga mendidik mereka untuk memiliki setiap daerah, setiap wilayah punya budaya yang berbeda-beda. Ya, sepakat ya? Boleh dong kalau sepakat jempolnya. Ya, setiap daerah itu punya budaya berbeda-beda. Nah, itu sebabnya kita harus memperkenalkan kepada mereka. Apalagi kalau orang kita nih ketimuran, kita punya budaya itu betul-betul harus punya yang namanya sopan santun atau budi pekerti. Iya nggak ya? Budi pekerti nih, iya. Ya budi pekerti kita harus punya sopan santun. Gimana caranya kita bergaul dengan orang? Gimana cara kita menghargai orang? Gimana kita cara bisa mengerti orang lain? Jangan melulu orang lain mesti ngertiin kita. Orang lain mesti tahu kita nih loh. Nih gue seorang olahragawan yang keren gitu ya Mas Iksan ya. Wah, ya jadi thank you Mas Iksan jempolnya. Jadi, kalau kita memperkenalkan budaya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita harus ajarin mereka ya dari sejak dini. Kalau ketemu orang tua menyapa, ya assalamualaikum gitu ya, shalom gitu ya. Kemudian kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, kita juga ajarkan mereka budaya-budaya kita ini dan budi pekerti yang ada di tempat kita ini adalah tentang sopan santun, tata krama. Tata krama kalau bahasa Jawanya toto kromo. Ya, toto kromo ya. Iya, tata krama. Nah, kita harus mengajarkan setiap anak-anak kita seperti itu. Nah, boleh tahu nggak nih kalau Mas Iksan dari mana nih aslinya nih? Dari Jawa Barat mungkin? Atau mungkin dari Jawa Tengah? Atau mungkin dari mana? Boleh di-share dong? Ya, selamat malam Pin ya, Pin sudah bergabung. Selamat malam Pin. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya. Tuhan memberkati ya Pin ya. Ya, kita lagi ngomongin tentang keluarga nih Pin. Gimana sih fungsi keluarga? Karena sekarang ini kok kelihatannya anak-anak yang kekinian, keluarga yang kekinian jadi kayaknya sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Apalagi kalau mereka tahu atau punya yang namanya ini nih. Ya. Kenapa? Karena semua disibukkan dengan yang namanya kehidupan saat ini yang begitu milenial, semua serba digital, semua serba canggih, sehingga udah deh nggak perlu lagi orang tua, nggak perlu lagi anak-anak, yang penting kita punya handphone, kita punya dunia sendiri. Nah, Kak pengen berbagi supaya kita mengembalikan fungsi yang sesungguhnya dalam hidup ini. Apa fungsi-fungsi keluarga itu dan bagaimana peranannya di masa-masa seperti ini, apalagi di zaman pandemi seperti ini gitu ya. Keluarga menjadi tempat yang paling utama. Artinya yang terutama pastinya Sang Pencipta gitu ya, Sang Pencipta, oke? Nah, keluarga jadi yang paling utama. Artinya kita butuh keluarga. Bener nggak? Kita butuh yang namanya orang tua, kita butuh yang namanya anak, kita butuh yang namanya keluarga yang butuh berfellowship. Nah, kalau sekarang kita udah mau tahu, udah diingatkan lagi bahwa ternyata keluarga itu penting banget, penting banget, bener nggak ya? Ya Pin ya, penting banget ya orang keluarga ya. Nah jadi saya ingin ingatkan juga buat kita semua, ayo kalau kita punya keluarga, cintai keluargamu. Setuju? Cintai keluargamu, itu adalah harta ya, itu harta yang benar-benar berharga. Selamat malam Ibu Ayu, selamat bergabung malam ini. Kita mau bahas tentang keluarga nih Ibu Ayu, dan kita mau belajar membahas tentang fungsi daripada keluarga ya.
Keluarga inti tadi kita sudah masuk, ada orang tua kita, papa mama kita, ada anak-anak gitu ya. Nah, gimana mengembalikan fungsi yang sesungguhnya dan seutuhnya pada saat-saat sekarang ini. Apalagi di zaman-zaman sulit mungkin seperti ini ya. Nah, kita sekarang sedang sampai kepada tingkat kita belajar mendidik anak-anak kita, keluarga kita tentang budaya dan budi pekerti tentunya. Nah, budi pekerti kita ajarkan anak-anak kita. Kita sudah bicara ke sana, Ibu Ayu ya. Ya, gimana kabarnya Bu Ayu, sehat ya? Udah sampai rumah nih ceritanya. Udah sampai di rumah ya, pulang kantor ya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan. Nah, tadi 2 fungsi yang sudah kita sama-sama bahas. Yang pertama, keluarga memiliki fondasi yang paling utuh, paling kuat, harus yang betul-betul solid, yaitu tentang agama, yaitu tentang keimanan. Kita harus mendidik keluarga kita, anak-anak kita untuk benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta, siapa yang menciptakan hidup kita gitu ya. Nah, yang kedua tentang budaya. Jadi kita hidup di negara Indonesia yang beragam budaya. Jadi kita jangan sampai berpikir lo harus ngertiin gue kan orang ini, gue dari daerah asal gue ini. Enggak, kita harus sama-sama menghargai. Nah, itu sebabnya kita perkenalkan anak-anak kita tentang budaya yang ada gitu ya. Nah, kita masuk nih yang fungsi ketiga nih gitu. Kalau ada yang mau tanya boleh silakan, atau mau ngasih pendapat silakan, Mas Iksan, Pimpin, Della Velia, kemudian Ibu Ayu Lopez ya. Silahkan boleh berbagi malam ini. Mungkin ada pandangan atau mungkin ada suatu pertanyaan atau sharing. Oh, kalau buat aku nih keluarga biasa aja tuh. Ya kalau lagi butuh ya keluarga, kalau enggak ya enggak. Atau sebaliknya, aku butuh banget yang namanya keluarga gitu kan. Bisa dong. Nah, itu kan masalah pendapat dan pandangan kita. Oke? Nah, kalau kita mau belajar lagi, kita kaji lagi lebih dalam lagi tentang fungsi yang lain, yang ketiga, yaitu fungsi cinta kasih. Wow. Biasa dengar kata-kata cinta, apalagi kalau yang lagi jatuh cinta. Biasa dengar kata-kata kasih mah biasa. Jangan menganggap itu biasa loh, ya. Cinta kasih menjadi satu rumpun, ya, cinta kasih. Nah, kita harus menciptakan. Kalau zaman sekarang kadang-kadang anak-anak gini, aduh bete banget sih di rumah, nyokap gue, bokap gue, ribut melulu, gitu kan. Nyokap gue tuh rempong banget gitu, ya kan. Bokap gue sibuk banget, busy man, gitu ya. Giliran nyokap, aduh, bawelnya habis deh. Gitu. Nah, terus gimana dong? Gimana kita bisa menciptakan cinta kasih di dalam keluarga kita? Gimana kita bisa menciptakan cinta? Gimana kita bisa menciptakan kasih itu sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau malam ini keluarga tempat mendidik adab dan perilaku. Iya, betul. Iya, benar banget Mas Iksan ya. Itu tadi yang saya bilang, yang saya sempat singgung tentang budi pekerti. Tuh, budi pekerti. Jadi anak-anak keluarga kita beradab gitu ya, punya perilaku atau budi pekerti. Itu dia ya. Tadi kita udah singgung kalau kita mengajarkan anak-anak tentang budaya, kemudian kita juga harus mengajarkan mereka untuk punya budi pekerti. Ya, bagaimana menjaga sopan santun kepada sesama teman ya, kepada orang yang lebih tua. Kadang-kadang hari gini gitu sama orang tua, "Hello, Ma'am." Aduh, gimana gitu gayanya gitu ya. Boleh ngikutin perkembangan, tapi ya jangan menghilangkan esensi dari budaya kita, yaitu kita bisa saling menghormati orang yang lebih tua ya. Esensinya jangan sampai luntur, sampai hilang. Ini makanya saya mengajak anak muda, hello anak muda yang luar biasa, dimanapun engkau ada, ayo kita mengingat kembali fungsi keluarga ini benar-benar dalam hidup kita itu sangat luar biasa ya. Kita punya fondasi agama, kemudian kita punya belajar budaya Indonesia, budi pekerti dan beradab, dan jangan lupa ingat cinta kasih. Nah, bicara tentang cinta kasih, cinta itu apaan sih sebenarnya gitu kan? Kasih itu apa sih gitu? Yuk kita boleh ngobrol-ngobrol nih. Boleh di chat di situ gitu. Gimana pendapat Bapak Ibu, kakak adik,
teman-teman semua pendapatnya tentang fungsi dari keluarga, tentang cinta kasih. Perlu nggak sih cinta dalam keluarga gitu ya? Perlu nggak sih kasih dalam keluarga? Emangnya yang pacaran doang yang butuh cinta? Enggak ya, Lia. Kita butuh cinta, kita butuh kasih sayang. Nah, itu yang terkadang di masa-masa seperti ini, di zaman milenial ini, anak-anak kekinian sekarang, kadang-kadang yang namanya cinta sama orang tua itu prosentasenya turun. Iya, bisa turun. Oleh karena apa? Situasi, keadaan yang membuat mereka harus merasa bahwa duniaku ini ya ini gitu. Jadi dia udah punya kehidupan sendiri. Nah, sedangkan keluarga itu betul-betul butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Nah, boleh dong tulis di situ pendapat. Kira-kira keluargaku sih biasa-biasa aja tuh, nggak mengangkat tentang cinta kasih misalnya. Atau sebaliknya, keluargaku tuh sangat mengangkat yang namanya cinta dan kasih. Nah, kalau kita punya kasih ya, yang benar-benar, apalagi kasih itu yang benar-benar berasal dari Sang Pencipta kita, kasih yang dari Tuhan itu tercurah bagi kita, dianugerahkan bagi kita semua. Kasih itu bisa mengalahkan segalanya. Sepakat nggak? Kalau sepakat boleh dong jempolnya ya, biar kita juga interaktif ya, ngobrol gitu. Kalau kasih itu bisa mengalahkan segalanya. Maksudnya mengalahkan apaan? Maksudnya berantem gitu? Ya sekarang gini loh, kita ini punya persoalan dalam keluarga itu biasa gitu kan. Kita punya persoalan dengan teman, biasa kan? Biasa. Kita punya persoalan dengan siapa aja, dengan atasan kita, dengan kerabat kita. Fungsi cinta melunakkan perilaku yang keras dan memperbaiki hidup. Waduh, Mas Iksan nih keren banget ya. Sampai melunakkan loh. Emang cuman ayam lunak aja yang ada ya. Cinta juga punya lunak ya. Ya, jadi tadi yang digarisbawahi saya, cinta atau kasih itu bisa mengalahkan segalanya. Ya, sekarang kalau orang itu kita berantem nih, ya aduh jangan sampai deh ya, tapi misalnya ada aja pertengkaran mungkin secara hati, bukan fisik gitu. Kita ribut, kita nggak cocok dengan atasan kita nggak cocok dengan mitra kerja kita nggak cocok dengan teman pelayanan kita nggak cocok dengan siapa lagi ya, dengan sepupu gitu ya. Kita nggak cocok dengan tetangga kita sebelah, bro, nggak cocok nih, gebok gitu ya. Terus siapa lagi, bahkan ada loh yang nggak cocok sama orang tuanya, iya kan, nggak cocok nih sama orang tua gue nih, ribet gitu. Nah, terus gimana? Kita mau terus memelihara rasa kepahitan itu atau rasa kekesalan itu, rasa marah itu? Apa kita mau kita pelihara, kita terus kita pupuk nih, kita pupuk terus gitu kekesalan kita pelihara. Nah, kalau pohon dipelihara, dikasih pupuk, berbuah, berbunga gitu ya. Nah, kalau ini sekarang selamat malam, selamat bergabung Pak Krisna. Ya, kita lagi bicara tentang fungsi dari keluarga nih ya. Ya, kita kembali lagi. Tadi sudah sampai ketiga fungsi nih. Yang pertama tentang agama, fungsi keluarga kita harus meningkatkan atau menggarisbawahi, membold gitu ya, pentingnya agama dalam keluarga. Yang kedua tentang budaya. Kita harus mengajarkan keluarga kita tentang budaya, seluruh budaya yang ada di Indonesia. Kita juga harus, yang ketiga, memiliki cinta kasih. Nah, kembali lagi tadi, kalau kita misalnya punya rasa kesel, terus akhirnya mau ngapain? Mau kita apain? Nggak bagus. Udahlah, kita maafin, kita ampunin gitu judulnya ya, kita maafin aja. Terus tapi kan gak segitu gampangnya, emangnya begini-gini, emangnya dia sih enak udah ngelakuin, nah gue gini. Aduh, tolong dong, kalau kita punya rasa kasih, Tuhan aja maha nah Tuhan maha pengasih, maha penyayang gitu.
Oh, apa tuh, berkolaborasi ya maksudnya. Oke. Ini ada saran nih. Wah, kalau bisanya berkolaborasi dengan Kak Seto, dahsyat nih, pasti tentang keluarga seru banget nih. Waduh. Seru banget pastinya ya. Iya deh. Pasti akan ada waktunya nanti ya. Nah, jadi sekarang kita kalau kalau ada sesuatu yang membuat kita kesel, membuat kita jadi marah, tolong jangan sampai kita menyimpan terus berhari-hari, terus sampai berlama-lama, apalagi sampai matahari terbenam gitu ya. Nah, jadi tolong kalau kita kesel dengan teman kita, dengan mitra kerja, dengan mungkin keluarga kita, atau mungkin suami, atau mungkin cewek kita, cowok kita, pacar kita, siapapun dia, tolong. Karena cinta kasih itu, kita bisa memutuskan semua, artinya kita bisa memaafkan semua dengan cinta, dengan kasih itu sendiri. Nah, jadi malam ini supaya kita bersama-sama mengerti dan mengingatkan kembali buat kita bahwa fungsi keluarga itu luar biasa ternyata ya, dan sangat luar biasa. Benar-benar itu menghadirkan energi yang positif dalam hidup kita, keluarga itu. Betul nggak? Kalau betul jempolnya dong gitu. Kalau ada yang mau komen di sini atau mungkin memberikan saran atau memberikan atau mungkin ada pertanyaan atau apalah itu, yuk sama-sama kita mau bahas gitu ya. Ini masih ada nih sebetulnya, masih banyak banget gitu, saya catat satu-satu gitu ya. Tapi kan waktunya nggak bisa terlalu lama. Nah, kita akan bertemu lagi pada esok hari, pada jam yang sama, pada waktu yang sama. Jadi, kembali lagi saya merekap lagi. Kalau hari ini kita belajar tentang fungsi daripada keluarga, ayo kembalikanlah keluarga pada yang seutuhnya dan yang sesungguhnya. Kita bisa mengingat-ingat kembali bahwa keluarga itu sangat-sangat berharga ya. Anak, orang tua itu sangat berharga. Kalau ada clash atau ketidakcocokan, ayo kembali, maafkan. Itu yang ketiga tadi, dengan cinta, dengan kasih. Tentunya kita bisa memaafkan lawan kita, artinya teman kita, suami atau istri atau keluarga kita, orang tua kita, bahkan anak kita sendiri bisa buat kita kesel gitu kan. Nah, jadi kita memaafkan mereka. Nah, kemudian yang kedua, kita ajarkan setiap anak-anak kita, keluarga kita, budaya-budaya yang ada, dan tahu budi pekerti, tahu bagaimana menghormati orang, tahu bagaimana mendahulukan orang, tahu bagaimana kepada orang yang lebih tua, begitu ya. Dan yang ketiga tentang cinta dan kasih tadi, yaitu kita bisa memaafkan dalam segala bentuk apapun kesalahan mereka. Ayo, maafkan. Ayo, ampuni, lupakan semuanya ya. Jangan dipelihara kekesalan, jangan dipelihara. Simpen, ibarat sampah, ambil, buang. Ambil, buang. Nah, ini kalau sampah ini disimpan, dia akan numpuk lagi, terus ditimbun lagi, ditimbun lama-lama, sampahnya banyak, bisa busuk nggak? Busuk. Kan nggak bagus nyimpen itu ya. Jadi kita maafin siapapun mereka, mitra kerja kita, teman pelayanan kita, teman di dalam tempat kita bermain, bergaul, dimanapun. Oke? Yuk, kalau gitu bersama saya dengan Kadeo di room ini, kita semua menjadi sahabat ya. Jadi boleh menyapa saya dengan Kadeo, dengan nggak usah ibu, Kadeo boleh gitu ya. Nah, di sini kita bisa saling tukar pikiran, kita saling sharing lah apa-apa aja. Oke? Nah, terima kasih banyak untuk partisipasinya dari Mas Iksan. Terima kasih untuk Della Velia ya. Kemudian juga untuk Xiao Pinpin, terima kasih Pinpin. Terima kasih untuk Ibu Ayu. Ya, terima kasih untuk Bapak Krisna. Semuanya terima kasih. Malam ini kita sudah bersama-sama. Kita diskusi tentang fungsi keluarga. Kita akan lanjutkan lagi apa-apa lagi ya. Kalau nanti kita ketemu, jangan malu, tulis aja. Jangan ini malu bertanya, tulis aja apa aja, oke? Oke, begitu dulu ya dari Kadeo. Kadeo mengucapkan terima kasih dan Kadeo juga mengucapkan selamat beristirahat buat semuanya. Saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabatku, selamat beristirahat ya. Dan besok pagi kita bangun kembali dalam keadaan tubuh yang sehat, hati yang sehat. Oke? God bless you semua. Bye.